Nah, kemudian setelah kalian udah bisa huruf bahasa Jepang, udah bisa hiragana, katakana, mulailah kalian untuk belajar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama aku, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Jadi di video kali ini Ojak pengen sedikit sharing tentang bagaimana sih urutan belajar bahasa Jepang yang benar. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, gimana sih cara belajar bahasa Jepang yang biar cepet bisa gitu kan. Aku tuh nggak tahu urutannya belajar bahasa Jepang tuh. Aku tuh bener-bener nol banget gitu kan. Tapi aku tuh pengen ke Jepang gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman yang sekarang mungkin lagi persiapan buat masuk LPK, terus teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngumpulin biaya gitu kan buat ke Jepang. Nah, sembari ngumpulin biaya itu teman-teman ada yang mau belajar bahasa Jepang dulu gitu kan, tapi nggak tahu sama sekali bahasa Jepang tuh nol besar gitu kan. Nah, Ojak tuh bakalan ngasih tahu tips-tips belajar bahasa Jepang gitu kan, sepengalaman Ojak, setahu Ojak, yang mungkin ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Karena Ojak pernah belajar di LPK, jadi tahu sistem belajar di LPK itu seperti apa gitu kan. Dan Ojak pikir dengan otodidak, dengan sendiri pun sepertinya bisa deh. Coba kalian simak video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasannya, Ojak mau sedikit cerita dulu bahwasanya Ojak ini sebelum pergi ke Jepang itu benar-benar nggak bisa bahasa Jepang ya sama sekali gitu kan. Ojak tuh belajar bahasa Jepang itu saat di LPK JAEK. Nah, Ojak masuk di LPK JAEK itu belajar selama 2 bulan. Pertama, dasar ya, pelatihan dasar itu selama 2 bulan dari bab 1 sampai bab 13. Kemudian dilanjutkan lagi pelatihan lanjutan selama 2 bulan. Nah, tapi itu dilakukan secara online karena waktu itu saat PPKM karena corona ya kan. Jadi sebenarnya Ojak tuh belajar bahasa Jepang itu dengan sensei, dengan guru, dengan masuk kelas di LPK itu selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu kira-kira bisa enggak sih Ojak? Itu benar-benar udah cukup banget selama 4 bulan. Karena 2 bulan itu dari bab 1 sampai bab 13. Nah, kemudian 2 bulan lagi bab 14 sampai bab 25. Nah, kalau kalian udah menguasai bab 1 sampai bab 25, itu otomatis kalian tuh udah bisa kerja di Jepang sebenarnya. Udah cukup gitu kan. Nggak perlu lancar, mungkin masih terbata-bata, mungkin masih tertatih-tatih gitu kan. Tapi kalau kalian udah tahu aja pola kalimat dari bab 1 sampai bab 25, itu kalian udah bisa kok kerja ke Jepang. Itu kalian udah setara lulus N5. Gitu tingkatan kalian. Nah, Aojak tuh tingkatannya segitu. Aojak tuh hafal dari bab 1 sampai bab 25 tuh insya Allah udah paham gitu kan, secara pola kalimat, secara struktur kalimatnya gitu kan. Tinggal dari situlah Ojak kembangkan sendiri bagaimana prakteknya, bagaimana cara kita bicaranya, bagaimana kita belajarnya gitu kan. Selebihnya tuh otodidak. Selebihnya tuh sendiri. Cari tahu di YouTube, cari tahu di Google, cari tahu di Facebook, di yang lain-lain gitu kan. Dan belajar juga dengan teman-teman yang lain gitu kan, sharing-sharing gitu kan. Sering lihat konten-konten di Jepangan kayak gitu sih. Nah, di sini aku akan ngajak teman-teman semua buat masuk ke sistem belajar bahasa Jepang. Urutannya nih, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali menyentuh bahasa Jepang. Untuk bisa masuk ke dalam gerbang bahasa Jepang ini, kalian tuh perlu belajar huruf Jepang. Huruf Jepang itu ada 3: hiragana, katakana, dan kanji. 3 ini. Yang paling awal untuk dipelajari adalah hiragana. Hiragana itu huruf asli Jepang. Nah, kemudian juga katakana. Katakana ini digunakan untuk serapan bahasa asing. Jadi kalau ada bahasa asing dari Inggris, dari mana, terus diubah ke dalam bahasa Jepang, nah itu menggunakan huruf katakana. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kanji. Untuk belajar bahasa Jepang pemula, kanji ini tidak terlalu penting untuk dipelajari, jadi kesampingkan dulu. Kalian perlu belajar hiragana dan katakana untuk masuk ke gerbang belajar bahasa Jepang. Oke, itu yang paling pertama. Nah, kemudian setelah kalian udah bisa huruf bahasa Jepang, udah bisa hiragana, katakana, mulailah kalian untuk belajar sedikit-sedikit kosakata bahasa Jepang. Seperti ucapan salam, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, kayak selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pergi, selamat datang, selamat tinggal, yang seperti itu. Selamat makan, pokoknya ucapan salam dalam bahasa Jepang itu kalian pelajari dulu. Nah, kalau kalian udah bisa itu, secara tidak langsung kalian udah masuk ke dalam gerbang belajar bahasa Jepang. Dan kalian bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini kalau kalian punya uang lebih ya, ada uang gitu kan, kalian bisalah beli buku bahasa Jepang.
Aojak sih saranin Minna Nihongo. Nah ini bukunya, kalian bisa saranin. Nah bukunya ini ada dua ya, buku untuk pola kalimatnya, untuk bumpo. Nah satu lagi buku kosakatanya. Jadi nanti tuh buku bumpo itu khusus pola kalimat dan lain-lain. Nah buku yang satunya itu khusus kosakata. Kosakata jadi ada terjemahnya Indonesia gitu. Ini apa, misalkan makan taberu apa-apa gitu kan. Jadi dua buku itu kalian wajib beli gitu kan. Bisa kok dibeli di online, via online banyak gitu kan. Silahkan kalian cari sendiri. Itu kalau ada uang lebih gitu kan. Biar lebih enak belajarnya nanti secara tersusun gitu kan. Nah, kalau kalian udah beli bukunya, caranya gimana bang belajarnya? Kan nggak ada gurunya gitu kan. Nah, kalian tuh bisa cari di YouTube. Itu di YouTube tuh banyak banget yang ngebahas tentang Minna Nihongo 1 ya. Minna Nihongo 1. Dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 25. Kalian bisa pelajari itu. Dan satu bab itu paling ngebahas pola kalimat tuh 1 sampai 3 pola kalimat. Nggak, nggak banyak gitu kan. Kalian cuman butuh ngeluangin waktu paling sekitar 20 menit untuk ngebahas bab 1 itu. Coba bayangin dalam satu hari kalian cuman ngeluarin masa 20 menit nggak bisa. Bahkan 1 jam deh buat belajar bahasa Jepang, buat nonton YouTube itu. Buat nonton YouTube bab 1. Kalian pelajari itu. Habis kalian pelajari, otomatis kalian bisa kan? Udah tahu tuh. Nah, kalian coba renshu, latihan, dan di buku itu pun sendiri ada renshunya, ada latihannya. Kalian cobalah untuk menulisnya, untuk membuat pola kalimat itu. Misalkan, saya ingin pergi ke pasar. Terus bikin lagi, saya ingin pergi ke perpustakaan. Terus kalian ubah-ubah si pola kalimat, dari pola kalimat itu kalian bikin beragam gitu. Nah, itu cara belajarnya. Kalau kalian udah bisa bab 1, lanjut ke bab 2. Nah, di situ tuh ada banyak banget konten kreator di YouTube yang ngebahas Minna Nihongo 1 dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 25. Kalian coba manfaatkan itu. Kalian beli bukunya, kalian serius, kalian benar-benar lihat, itu gratis loh. Kalian cuman modal buku doang dan kuota lah istilahnya. Tinggal kalian mau bisa enggak ngeluangin 1 jam dalam satu hari buat belajar bahasa Jepang gitu. Nah kemudian cobalah kalian untuk luangkan waktu untuk menghafal kosakata. Karena di bab 1 itu per babnya ya, per babnya tuh biasanya ada sekitar 20 kosakata yang harus kalian hafal. Nah kalian bisa target sendiri gitu, bab 1 ingin kalian selesaikan dalam waktu berapa hari. Kalau kalian ingin selesaikan dalam 2 hari ya 2 hari. 2 hari bab 1 harus selesai, harus habis, harus ada target gitu kan. Misalkan bab 1 2 hari, aku harus hafal kosakata 20 kosakata dalam 2 hari itu. Gimana caranya? Terserah, bebas. Mau kalian seharinya 5, mau sehari 10. Yang penting dalam 2 hari itu kamu harus hafal 20 kosakata. Cobalah seperti itu. Mumpung kalian ada waktu ya kan. Mungkin banyak kan, aku kerja kak, aku banyak, aku sibuk, aku ini. Masa kalian nggak bisa luangin 1 hari 1 jam sebelum tidur deh, sebelum tidur atau bangun tidur 1 jam buat belajar bahasa Jepang. Kalau kalian serius, kalau kalian sungguh-sungguh, sepertinya itu bisa deh. Itu bisa loh teman-teman. 25 bab. Misalkan 1 hari kamu 1 bab bisa menguasai. 25 bab, 1 bulan kamu udah bisa. Sebenarnya tinggal nanti balik lagi ke diri kamu, konsisten atau enggaknya kamu belajar bahasa Jepang itu. Oke? Ojok mah kalau ngomong enak, gini-gini belajar kayak gini gampang gitu kan. Tapi dalam prakteknya tuh susah kak. Ya emang susah, nggak ada yang mudah gitu kan. Balik lagi ke tekad dan diri kalian gitu kan. Karena belajar bahasa Jepang ini nanti moodnya tuh naik turun. Kadang kita semangat, kadang kita enggak gitu kan. Kadang kita semangat lagi, kadang enggak gitu kan. Nah itu bagaimana cara kalian bisa belajar konsisten juga di situ gitu. Jadi nggak ada cara cepat bisa belajar bahasa Jepang. Cara cepat bisa bahasa Jepang, nggak ada cara cepatnya gitu. Jadi yang penting tuh kalian tuh konsisten gitu. 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam belajar bahasa Jepang gitu kan. Pelan-pelan aja, jangan terlalu nafsu gitu. Aku pengen cepat-cepat bisa bahasa Jepang gitu kan. Ya kalau pengen cepat-cepat ya kalian juga harus cepat-cepat belajarnya, harus giat. Ini mah kalian pengen cepat-cepat belajar bahasa Jepang tapi belajar Jepangnya males-malesan, itu gimana gitu kan. Kalau ojek ya tahu kapasitas ojek orangnya malas-malesan ya kan gitu kan. Terus juga orangnya santai, nggak mau buru-buru, santai aja sih gitu kan. Jadi ya belajarnya pelan-pelan gitu kan. Nggak harus hari ini bisa, nggak harus cepat-cepat bisa, enggak gitu. Pelan-pelan aja. Yang penting tuh bener-bener nempel di kepala kita gitu.
Nah, kalau kita udah bisa pola kalimat, udah menguasai 25 bab itu, kita tinggal kembangkan sendiri. Kita bisa tulis cerita, kita bisa tulis tuh dengan pola kalimat yang sudah kita tahu, kita tulis cerita keseharian kita. Hari ini aku pagi bangun jam berapa? Misalkan hari ini aku bangun jam 5, terus habis jam 5 aku makan pagi, sarapan, makan ini, makan apa gitu kan. Terus aku pergi kemana? Terus kamu ceritain, kamu tulis dalam satu buku. Setelah itu kamu ungkapkan sendiri, kamu baca pakai bahasa Jepang. Kyo wa nichiyobi desu. Hari ini adalah hari Minggu. Asa goji ni okimashita. Pagi bangun jam 5. Sore kara, kemudian asa gohan wo tabemashita. Sarapan pagi gitu, makan pagi gitu. Misalkan kayak gitu dah. Pokoknya kalian terserah, itu bisa kalian kembangkan sendiri. Secara tidak langsung, kamu udah belajar menulis huruf Jepang, kemudian kalian juga udah membuat pola kalimat Jepang dan menghafalkannya. Kemudian juga kalian secara tidak langsung hafal kosakatanya. Kemudian secara tidak langsung kamu juga mempraktekannya, menyebutkannya. Nah, itulah latihan yang secara tidak sadar, secara tidak langsung akan membuat kamu menjadi terus berkembang. Kayak gitu sih. Dan yang Aujak lakukan tuh seperti itu. Gitu. Nah, meskipun nanti kamu udah jago bahasa Jepang, udah tahu pola kalimat, udah tahu kosakata, udah tahu yang lain-lain lah dan sebagainya gitu kan. Nanti ketika datang ke Jepang itu tetap pasti kita tuh bakal pelangap-pelongo dulu. Kayak, hah? Hah gitu. Itu tuh pasti kayak gitu. Jadi nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah gimana-gimana gitu kan. Karena gimana ya? Karena Jepang itu sama kayak Indonesia. Sok sekarang orang Jawa suruh pergi ke orang Madura gak bakal bisa, gak bakal ngerti. Orang Jawa suruh pergi ke orang Sulawesi gak bakal ngerti bahasanya. Orang Sunda ke Sulawesi beda bahasanya. Nah, sama aja di Jepang juga gitu. Orang Tokyo kalau datang ke Miyazaki dia juga nggak bisa bahasa Miyazaki, nggak terlalu ngerti. Orang Miyazaki pun gitu. Dan di Indonesia juga banyak kan ibu-ibu kayak nenek-nenek yang bahasa Indonesia aja, buat bahasa Indonesia kan susah gitu kan, karena terlalu biasa menggunakan bahasa daerah gitu kan. Termasuk aku ya, aku juga dulu nggak bisa loh ngomong bahasa Indonesia selancar ini karena aku tuh terbiasa ngomong bahasa Sunda waktu itu. Tapi karena belajar, karena sering gitu kan. Gitu. Jadi sama aja ketika kamu datang ke Jepang, loh kok yang aku pelajarin nggak keluar, loh kok beda ya yang aku pelajarin selama di Indonesia, pas datang ke Jepang kok beda. Wajar, itu karena kita baru datang gitu kan, belum beradaptasi. Telinga kita tuh belum terbiasa mendengarkan kosakata bahasa Jepang. Kayak orang Jepang tuh gimana sih aksennya gitu kan, cara ngomongnya gitu kan. Kayak misalkan kayak choto i desu ka. Nah, dalam pengucapan, dalam penulisan pun kan gitu kan, choto i desu ka. Tapi dalam prakteknya gitu kan, orang Jepang tuh ngomongnya kayak gitu, kayak choto i desu ka, choto i desu ka gitu. Jadi kayak apa gitu kan, wajar. Tapi nanti kalau udah terbiasa juga pasti bisa. Oke, jadi santuy. Mungkin itu aja sih tips-tips yang bisa Ojak bagikan ke teman-teman semua. Jadi balik lagi ke teman-teman semua ya, ini mah gitu kan, Ojak mah cuman sharing secara pengalaman Ojak gitu kan. Ya seperti itu sih, belajar di Senta, belajar di LPK tuh ya seperti itu. Dan apa yang Ojak pelajari ya begitu gitu kan. Terus Ojak di sini bukan ngerasa udah pinter, bukan ngerasa menggurui kalian juga, nggak ada. Ojak mah mau sharing-sharing aja gitu kan buat teman-teman yang pengen ke Jepang gitu kan, tapi nggak tahu cara belajar bahasa Jepangnya gimana gitu kan, kayak gitu aja. Ojak mah sama sekali juga, Ojak juga belum bisa bahasa Jepangnya gitu kan, belum ngerti. Tapi Ojak punya pengalaman pernah belajar bahasa Jepang kayak gini loh teman-teman gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa menerima ini dengan baik gitu kan, bisa menjadikan ini sebagai sebuah edukasi yang bermanfaat gitu kan. Bukan ada Ojak menggurui kalian, menasihati kalian, nggak ada. Ojak mah nggak ada maksud kayak gitu, buat apa juga gitu kan. Ojak juga di sini masih struggle, masih berjuang buat belajar bahasa Jepang, buat ngomong bahasa Jepang tuh susah. Kalian bisa lihat sendiri deh di video-video Ojak kalau sama orang Jepang masih gitu. Ya sama gitu. Nggak ada sama sekali. Dan di sini Ojak setara N5 kok. Tenang. Jadi Ojak belum jauh, belum tinggi gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Pokoknya intinya semangat lah buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang, yang sedang mau belajar bahasa Jepang juga gitu kan. Tapi dipraktekin,
Jangan cuman udah dikasih tahu tips-tipsnya, udah dikasih tahu cara-caranya, tapi kamu nggak semangat. Kamunya cuman udah nonton video ini, semangat sebentar, abis itu malas lagi. Jangan ya, coba dipraktekin deh gitu kan, selama 1 bulan 2 bulan kamu fokus, insya Allah deh kamu bisa gitu kan, secara otodidak juga gitu kan. Nah tapi ya kemarin juga ada yang bilang gini, bang boleh nggak nanti kalau kita udah belajar otodidak gitu kan, terus kita nggak usah ke LPK lagi, nggak usah belajar di LPK lagi gitu kan. Ya nggak bisa teman-teman itu, karena di LPK itu kita tuh bukan cuma diajarin bahasa, tapi ada pelajaran non bahasa kayak budaya Jepang, kayak tentang gimana sih hidup di Jepang gitu kan. LPK tuh mengajari itu bagaimana nanti kerjaan di Jepang, bukan tentang bahasa aja. Nah, di sini ada yang bilang, "Ah, sayang banget dong, Bang, buang-buang waktu. Aku udah belajar bahasa Jepang terus di LPK nanti ngulang lagi." Nggak kayak gitu, nggak ada yang sayang kalau buat belajar bahasa Jepang mah. Kalian malah lebih enak ketika nanti masuk LPK, kalian tinggal ngulang doang. Kan kamu udah bisa gitu kan. Lihatlah teman-teman lain kayak misalkan aku waktu pertama datang ke LPK belum belajar bahasa Jepang sama sekali, itu benar-benar struggle, benar-benar berjuang, nggak tahu sama sekali. Kalau kamu udah bisa duluan kan kamu lebih enak, kamu lebih santai ngejalaninnya gitu kan. Kayak gitu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma-cuma gitu kan, namanya belajar mah gitu kan. Insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini, belajar apapun, suatu hari itu bakalan kepake. Itu yang ojek eh, tekankan gitu dalam prinsip gitu. Jadi janganlah berpikir ngelakuin hari ini apa-apa tuh sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Hari ini belajar nggak ada yang buang-buang waktu. Yang buang-buang waktu tuh kalau kamu tuh malas-malesan, cuman rebahan, tiduran gitu kan, cuman main HP, scroll 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 gitu kan. Itu enggak, ya itu mungkin lebih sia-sia ketimbang kamu belajar bahasa Jepang 1 hari 1 jam kayak gitu sih ya. Jadi ya pokoknya intinya kayak gitulah teman-teman. Balik lagi ke teman-temannya sendiri gitu kan. Nah ini ojek lagi berada di pinggir sungai di bawah jembatan ini gitu. Cari tempat yang sepi yang enak gitu buat ngobrol gitu kan, di mana gitu gitu. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja ya teman-teman. Ojek mau pulang dulu ya. Selamat weekend, selamat berlibur. Semoga bermanfaat videonya ya. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa komen-komen lah ya di video Ojek gitu kan. Saling sapa menyapa biar seru aja gitu. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang mau belajar bahasa Jepang gitu. Mudah-mudahan video ini bisa menyebar lebih luas gitu kan ke teman-teman yang lebih membutuhkan gitu. Oke. Tuh, ya udahlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTP. Dadah.